Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi yang sehat. Saya perkenalkan, nama saya Ahsin Ahsanu Amala. Di sini saya akan menyampaikan kaitannya beberapa pemaparan kaitan dengan tugas dari kelompok 5, yaitu mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, saya perkenalkan tadi nama saya satu, Ahsin Ahsanu Amala, saya sendiri. Kemudian ada beberapa anggota teman saya yang lain, yaitu ada Andina Dwi Komalasari, ada Muhammad Akimur Rizal, kemudian ada Rosaili Andriani. Itulah nama anggota dari kelompok 5. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasannya, yaitu yang pertama mengenai teori pembelajaran. Nah, teman-teman tentu yang sudah pernah mengalami pendidikan di sekolah formal tidak asing dengan kata pembelajaran. Tapi, tahukah teman-teman semua bahwasanya ketika dalam proses pembelajaran ada berbagai macam persiapan yang harus dilaksanakan oleh seorang guru atau pendidik. Nah, salah satunya adalah mereka harus menerapkan teori apa nih, pembelajaran apa yang kiranya akan saya terapkan di kelas nanti. Apakah teori ini, teori itu, ataukah teori yang lain? Nah, dalam pembelajaran ada beberapa teori besar utama yang sering disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, ada teori pembelajaran behaviorisme. Yang kedua, ada teori sosial kognitif, dan yang ketiga, ada yang namanya teori konstruktivisme. Nah, mari kita pelajari, kita singkat satu persatu dari teori pembelajaran tersebut. Yang pertama, tentu saja kita diawali dengan teori behaviorisme nih. Oke, apa sih teori behaviorisme? Nah, sebelum melanjutkan ke pemahamannya, behaviorisme itu sendiri berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya membiasakan diri untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas tertentu. Jadi proses pembiasaan lah istilahnya seperti itu. Oke, pada proses pembelajaran behaviorisme ini selalu ada satu, intinya adalah ada stimulus. Stimulus yang dipakai dari eh, si pendidik kepada peserta didiknya sebagai wujud apresiasi ketika peserta didik itu ada eh, aktivitas aktif dalam kelas, saling bertanya, kemudian bisa menjawab pertanyaan. Biasanya nanti akan diberi apresiasi ini macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya barang seperti kalau bisa jawab pertanyaan Bapak nanti dapat pulpen gitu atau dapat makanan apa gitu. Nah, kalau ada stimulus konsep pembelajaran, ada pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, sudah pasti guru tersebut memiliki peran memakai teori behaviorisme. Kenapa? Karena di situ ada stimulus yang dipakai untuk menaikkan minat belajar, semangat belajar adik-adik semua. Tentu kalau ada hadiahnya pasti eh, minat adik-adik pasti nambah kan. Nah, tapi eh, ada beberapa kekurangan juga dalam teori behaviorisme ini. Ya, yang pertama mungkin kalau misal stimulus itu harus selalu ada. Nah, ini. Suatu ketika kalau Bapak Ibu gurunya itu mengajar tapi tidak ada stimulus. Nah, nanti siswanya akan makin tidak semangat, yang biasanya dikasih hadiah, kemudian selama pertemuan beberapa waktu nggak ada hadiah, nanti menurun lagi. Nah, inilah kelemahan dari teori behaviorisme. Intinya dalam pembelajaran teori behaviorisme itu di sana membiasakan kita untuk terbiasa belajar.
Bagaimana caranya? Biasanya dengan lewat stimulus-stimulus tertentu seperti pemberian hadiah atau apresiasi yang lain. Itu teori PHP resmi. Yang kedua, teori sosial kognitif. Nah, ini nih. Teori berikutnya adalah teori sosial kognitif. Apa sih teori sosial kognitif? Teori sosial kognitif itu proses pembelajarannya guru berfokus pada proses berpikir dari peserta didik. Nah, biasanya nanti memberikan strategi yang tepat berdasarkan kognitifnya. Nah, di sini berarti fokus dari Bapak Ibu guru melihat kemampuan berpikir, seberapa cepat siswa itu memahami konsep yang akan dipelajari, seberapa cepat siswa itu bisa menangkap materi yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau kategorinya cepat, mungkin bisa diterapkan dengan metode yang ini nih. Kalau yang lambat, biasanya diterapkan metode yang lain, misalkan seperti itu. Nah, lanjut pada teori konstruktivisme. Nah, kalau teori konstruktivisme itu lebih ke arah pada proses pembelajarannya, guru mengkonstruktif atau eh, guru itu membuat siswa supaya dia bisa mencari tahu gaya atau karakter cara belajarnya sendiri. Nah, di dalam konstruktivisme itu sendiri, proses belajarannya biasanya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba. Nah, mencoba-coba dulu, kemudian lanjut eksplorasi kemampuan mereka, seberapa paham mereka dengan eh, materi ini. Nah, kemudian biasanya mereka diberikan sebuah tantangan, sebuah pertanyaan atau sebuah permasalahan. Kemudian mereka diminta untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, membiarkan peserta didik menemukan cara belajarnya sendiri menurut versi mereka, akan tetapi tetap dalam pantauan dan bimbingan guru ya, agar tidak keluar dari jalur. Maka ini adalah teori konstruktivisme. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni Asin. Seperti yang sudah kita ketahui, eh, beberapa model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Prinsip konstruktivisme sendiri sudah dijelaskan oleh saudara Asin itu bahwa pada teori itu peserta didik diberikan waktu untuk mengeksplor diri mereka berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh guru, yang nantinya peserta didik itu mampu untuk menentukan cara belajar mereka meskipun itu masih dengan pantauan dan bimbingan dari guru. Untuk itu, di sini saya akan sedikit membahas beberapa model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Untuk yang pertama, problem based learning. Seperti yang sudah kita ketahui, pada problem based learning, proses pembelajaran itu lebih menitik beratkan pada siswa sebagai pembelajar atau bisa disebut juga studying center. Selain itu, pada pembelajaran ini itu juga menuntut peserta didik untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui beberapa kegiatan yang dapat mereka lakukan. Oke, selanjutnya ada project based learning. Pada model pembelajaran ini itu sebenarnya hampir sama dengan problem based learning. Namun, pada project based learning itu hanya lebih menitik beratkan pada masalah nyata yang dilakukan oleh peserta didik, tentunya dari masalah yang diberikan oleh guru untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh guru sebagai stimulus. Untuk yang ketiga ada model inquiry. Pada model pembelajaran inquiry,
Di sini model inquiry tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik yang didasarkan pada observasi dan tentunya dengan studi ilmiah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, rencana untuk meningkatkan motivasi para peserta didik yang ada di kelas dengan gambaran. Yang pertama, Tania berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, biasanya pada kasus Tania ini, mengapa dia bisa memiliki kemampuan rendah? Itu biasanya karena kurangnya latihan gitu. Jadi cara untuk meningkatkan motivasinya yaitu dengan memberikan latihan-latihan soal gitu ya. Karena di usia seperti Tania ini 7 tahun misalnya dengan mengajarinya membaca gitu. Kemudian setelah eh, Tania ini misalkan sudah bisa mengeja suku kata, itu sebisa mungkin guru harus bisa mengapresiasi sekecil apapun perubahan yang ada dalam diri Tania itu gitu. Kemudian keinginan yang rendah untuk sukses itu biasanya karena kurangnya pengetahuan mengenai cita-cita gitu. Oleh sebab itu, maka salah satu cara untuk meningkatkan motivasinya itu dengan memberikan gambaran mengenai macam-macam cita-cita. Yang kedua yaitu Samuel, berusia 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Rencana untuk meningkatkan motivasi Samuel yaitu guru membentuk kelompok belajar. Tujuan dibentuknya kelompok belajar ini agar Samuel tidak takut akan kegagalan karena pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok atau bersama-sama dengan siswa lainnya. Dibentuknya kelompok belajar ini juga dapat membantu Samuel agar dapat menyelaraskan harga dirinya dengan teman-temannya. Karena dengan berdiskusi atau melakukan kelompok belajar akan membuat siswa atau anggota kelompok dapat menyamakan pikiran atau ide-ide mereka dibandingkan dengan mengerjakannya secara individu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, cara untuk meningkatkan motivasi Sandra ini yaitu dengan perlu adanya bersosialisasi dengan teman, karena dengan bersosialisasi dengan teman itu maka akan muncul sifat untuk saling menyayangi dan juga saling menghargai sama teman. Jadi tidak ada lagi istilah untuk meremehkan orang lain gitu. Kemudian selain itu, yaitu dengan memasukkan Sandra ke dalam kelompok belajar yang memang kemampuannya di atas dia gitu. Karena dengan begitu maka dia akan sadar gitu, dia akan tahu bahwa oh ternyata ada yang lebih pandai dari saya, ada yang lebih bisa dari saya. Jadi dia tidak akan lagi meremehkan keterampilan orang lain gitu. Nah, jika Sandra ini dimasukkan ke kelompok yang memiliki kemampuan yang lebih rendah dari dia, otomatis dia pasti akan meremehkan keterampilan teman-temannya gitu. Yang keempat yaitu ada Robert, berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Rencana untuk meningkatkan motivasi Robert yang pertama yaitu mendatangi rumah bibinya dan menanyakan kepada Robert kenapa jarang masuk sekolah apabila memang Robert jarang masuk sekolah. Namun, jika Robert masih masuk sekolah tetapi tidak terlalu mengikuti proses pembelajaran dengan antusias atau semangat, maka caranya dengan melakukan pendekatan personal dengan Robert dan menanyakan mengapa dia tidak bersemangat mengikuti pembelajaran dan apa sebabnya. Kemudian langkah selanjutnya, guru menanyakan apa cita-cita Robert kalau sudah lulus sekolah nanti. Kemudian yang terakhir,
Guru memberikan penguatan kepada Robert bagaimana caranya mencapai cita-citanya tersebut. Dengan langkah awalnya yaitu ia harus rajin masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.